Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsitias Karismayanti. Di SMP Muhammadiyah, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di SMP Muhammadiyah Sampe. Pada hari ini, Selasa 13 Juli 2021, kita kembali menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan MPLS di SMP Muhammadiyah Sampit. Tentunya seharusnya memang kegiatan MPLS ini lebih baik diselenggarakan secara tatap muka agar kalian, para peserta didik baru, dapat mengenal lingkungan sekolah dan juga guru-gurunya secara langsung. Tetapi karena situasi dan kondisi kita saat ini yang sedang dalam masa pandemi tidak memungkinkan bagi kita untuk menyelenggarakan acara ini secara tatap muka. Oleh karena itu, kita melakukannya secara virtual. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai belajar efektif. Apa itu belajar? Nah, anak-anak sekalian, belajar merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap individu untuk memperoleh dan mendapatkan ilmu atau pengetahuan pada bidang tertentu yang mereka sukai, atau bisa juga semua bidang yang ingin mereka kuasai. Dari yang awalnya kita tidak bisa, kita tidak paham atau tidak mampu, menjadi kita bisa, kita paham dan kita mampu. Ya, belajar juga merupakan usaha yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan perubahan perilaku yang lebih baik lagi di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, apa itu belajar efektif? Nah, belajar efektif ini merupakan teknik atau metode belajar yang nyaman untuk kita terapkan sehari-hari. Sehingga dengan menerapkan teknik belajar efektif ini, kita tidak merasa bosan saat kita belajar setiap hari. Karena dalam belajar efektif ini terdapat beberapa cara. Nah, cara-cara ini bisa kita lakukan secara bergantian setiap hari. Kemudian, bagaimana cara belajar efektif? Ya, bagaimana cara belajar efektif akan kita bahas di slide berikut. Strategi belajar efektif. Ya, yang pertama, membuat jadwal belajar rutin. Nah, kalian sangat-sangat perlu membuat jadwal yang seimbang antara waktu belajar, rehat atau istirahat, olahraga, dan melakukan hobi kalian. Agar waktu belajar kalian tidak sedikit misalnya dan juga terlalu lama bermain game online. Jadi jadwal ini harus kita atur menjadi seimbang agar lebih seimbang. Kemudian dalam hal ini kalian akan dituntut untuk lebih konsisten dan berkomitmen dalam jadwal yang telah kalian buat. Teknik belajar rutin akan mempermudah untuk mengingat hal yang sudah dipelajari. Lakukanlah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Misalnya, belajar saat pagi hari selama 45 menit setelah sholat subuh. Pelajari materi-materi dasar yang mungkin akan mudah kalian pelajari secara mandiri sebelum kalian mendapatkan materi tersebut dari guru kalian, baik nanti secara tatap muka ataupun secara daring atau online. Kemudian nanti pada siang harinya setelah kalian mempelajari materi yang diberikan oleh guru kalian tadi, kalian ulang lagi pelajarannya selama 25 menit agar kalian tidak lupa pelajaran yang telah diberikan oleh guru kalian tadi sebelumnya. Kemudian setelah 25 menit habis,
kalian bisa rehat atau istirahat, tidur siang, atau kalian misalnya ingin bermain game, silakan bermain game. Tetapi jangan lupa untuk istirahat. Kemudian pada sore harinya, misalnya pada pukul 4 sore, kalian gunakan waktu selama 50 menit untuk coba mengerjakan latihan-latihan soal, atau misalnya tadi ada tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu gurunya, kalian kerjakan saat sore hari itu selama 50 menit. Kemudian setelah 50 menit berlalu, kalian bisa rehat, kalian bisa mandi, kalian bisa mungkin makan camilan-camilan. Kemudian pada malam harinya kalian gunakan lagi waktu 1 jam untuk belajar lagi, untuk mengingat kembali materi yang tadi sudah kalian pelajari, kemudian belajar untuk mengerjakan latihan-latihan soal, terutama misalnya pada pelajaran matematika. Tentunya banyak sekali latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengasah kembali pengetahuan kalian agar kalian bisa mengingatnya dan memahami maksud-maksud dari soal tersebut. Kemudian cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Yang kedua, buatlah suasana belajar yang nyaman. Membangun suasana belajar yang nyaman adalah hal penting untuk menunjang kelancaran saat belajar. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul, misalnya belajar sambil mendengarkan musik. Bagi sebagian orang, mendengarkan musik membantu mereka lebih fokus saat melakukan sesuatu, terutama dalam belajar. Kemudian, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir sungai. Nah, bagi yang misalnya tidak suka dengan keributan atau dengan musik saat belajar, kalian bisa melakukannya di ruang belajar yang lebih tenang dan damai, dan untuk membantu kalian lebih fokus untuk belajar juga. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan pokok pembelajaran. Tentu saja, misalnya apabila kalian mempelajari seluruh isi materi akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ambillah intisari dari pelajaran yang sedang kamu pelajari. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pelajaran tersebut. Kamu juga bisa membuat rangkuman dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan apa yang kamu pahami. Tentu saja jika kamu menggunakan bahasa buku, mungkin bagi beberapa orang ada yang sukar memahami atau susah memahami bahasa yang terdapat di buku. Maka dari itu, kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri saat membuat ringkasan pembelajaran di buku tulis kalian. Contohnya yang bisa kalian ambil sebagai intisari itu adalah pengertian dasar seperti pengertian proses fotosintesis itu apa, kemudian pengertian fiksi itu apa, dan juga pengertian non-fiksi itu apa. Bisa kalian buat ringkasan, buat tulisan mengenai pengertian-pengertian dasar seperti contoh tersebut. Ya. Yang keempat, memahami bukan menghafal. Memahami dan menghafal ini adalah dua kegiatan yang berbeda. Jika menghafal itu hanya memakan waktu jangka pendek, misalnya semalam sebelum ujian kalian menghafal pelajaran yang besoknya akan diujikan, maka bisa jadi sehari setelahnya kalian melupakan atau tidak ingat lagi apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian hafal sebelumnya. Karena cara satu ini menjadi salah satu cara yang mudah dilupakan oleh sebagian orang. Kemudian memahami
ini berjangka waktu yang lama karena secara tidak langsung kalian lebih mengerti terhadap materi dan teori pembelajaran atau konsep pembelajaran yang telah kalian pelajari. Nah, jika kamu sudah paham konsep dari suatu materi, maka kamu juga akan lebih mudah mengerjakan berbagai jenis soal dari berbagai perspektif. Misalnya saat mengerjakan soal matematika, yang diberikan contohnya lebih mudah, tetapi setelah mengerjakan diberi soal misalnya, maka soalnya ini akan berbeda dari contoh yang telah diberikan tadi. Oleh karena itu, memahami ini lebih efektif daripada menghafal. Karena saat kalian memahami, bahkan nanti pada suatu saat kalian sudah bekerja misalnya, atau keluar dari dunia sekolah, dunia pendidikan, kalian masih bisa mengingat, kalian masih bisa memahami pelajaran yang telah kalian dapatkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, belajar bersama. Belajar bersama di sini artinya kalian membuat kelompok kecil belajar bersama teman-teman kalian. Di sini pengertiannya, metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Misalnya kalian mempunyai 5 orang teman dekat. Kalian dalam grup tersebut kalian bisa belajar bersama. Misalnya kalian membuat grup WhatsApp di chat untuk membahas soal-soal bersama atau berbagi soal-soal agar dipecahkan bersama. Nah, ini tadi kelima cara untuk belajar efektif. Jadi kelima cara ini bisa kalian lakukan secara bergantian setiap harinya agar kalian tidak merasa bosan. Iya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan mudah agar kalian tetap terus mengingat materi ini sampai kapanpun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.